Situasi pendidikan luar biasa di Indonesia masih memprihatinkan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rendah partisipasi bersekolah anak berkebutuhan khusus. Lalu bagaimana pendidikan mereka di masa pandemi? Data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak-anak UNICEF tahun 2018 menyebutkan ada 3 dari 10 anak penyandang disabilitas di Indonesia tak pernah bersekolah. Sekitar 140.000 anak berkebutuhan khusus usia 7-18 tahun tak melanjutkan sekolah. Angka partisipasi sekolah tertinggi anak berkebutuhan khusus ada di kelompok pendidikan dasar di usia 7-12 tahun, yaitu sebanyak 89,78%. Kemudian partisipasi kelompok pendidikan menengah usia 13-15 tahun, 74,88%. Angka partisipasi sekolah ini terus menurun pada kelompok pendidikan menengah atas usia 16-18 tahun, 43,61%, dan pendidikan tinggi 19-23 tahun 21,64%. Anak berkebutuhan khusus yang tidak bersekolah pun mengerucut pada kelompok pendidikan menengah atas usia 13-15 tahun sebanyak 30,62%, dan yang tertinggi kelompok pendidikan tinggi usia 16 hingga 18 tahun yaitu 51,01%. Sementara jika dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari penduduk usia 15 tahun ke atas, tamat SD yang tertinggi yaitu 25,83%, sedangkan tamat sekolah menengah atau sederajat kurang dari 10%. Masalah pendidikan anak berkebutuhan khusus ini tak lepas dari faktor pendidikan orang tua serta beban rasa malu. Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Usman Basuni menyatakan mayoritas pendidikan orang tua anak berkebutuhan khusus ini tidak tamat SD. Data UNICEF juga mengungkap anak berkebutuhan khusus atau ABK di Indonesia 47%-nya mereka masih tinggal di pedesaan. Dan dari separuh ABK di Indonesia, 40% diantaranya berasal dari keluarga miskin. Apa saja kategori anak berkebutuhan khusus? Di antaranya disabilitas penglihatan, pendengaran, intelektual, disabilitas fisik, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, gangguan spektrum autisma, slow learner, hingga gangguan kemampuan komunikasi. Berikut datanya. Jika di situasi normal, akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus masih rendah. Lalu bagaimana di masa pandemi? Pembatasan sosial berskala besar membuat banyak murid yang terpaksa belajar di rumah. Ini tentu menjadi beban baru tersendiri bagi orang tua karena selain pelajaran, anak berkebutuhan khusus seperti anak autis juga membutuhkan terapi individual. Jika terlalu lama berhenti terapi, proses terapinya yang sudah berjalan bisa jadi harus mengulang dari awal. Di masa COVID-19, peran orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus makin besar. Ketua Satuan Tugas Ikatan Psikologi Klinis Indonesia untuk Penanggulangan COVID-19, Anelia Sari Saniane menilai pemerintah harus segera menerbitkan modul khusus untuk peningkatan kapasitas orang tua dalam pengasuhan anak berkebutuhan khusus. Ini senada dengan Tata Sudrajat, Deputy Chief of Program Impact and Policy Save the Children Indonesia. Menurut Tata, pengasuhan ABK berbasis keluarga sangat penting terutama di masa pandemi COVID-19 sebagai basis tumbuh kembang anak.